sebenarnya market hari ini turnovernya ada 12T loh. Padahal dari minggu-minggu lalu itu 9T, 10T di triliun sekitar gitu. Jadi ada peningkatan loh ternyata. Dan kita lihat hari ini yang naik sebenarnya itu market itu pas dilihat ternyata koreksinya nggak gitu dalam ya, walaupun ARB lumayan banyak saham sampai yang ARB ya. koreksinya lumayan dalam, bahkan sampai ARB. Iya, Iya. tapi tadi pas lihat ternyata koreksinya cuman di 0,5%. Nah, ternyata ini kan ditopang sama saham-saham big caps ya. Dan hari ini kalau kita Di apa? lihat Di capsnya lihat apa itu? asingnya ternyata Di ada net perbankan. buy nih. Nah, kalau keuntung di big capsnya Wah, ya ngelek lagi nih, Re. top net buy-nya ada di Bank BRI di 300 bio. Jadi itu ya bisa dibilang lumayan. Halo. Waduh. Wah, Ini tadi ada yang bilang udah lancar. Wah, iya. emang tidak stabil ya Sinyalnya sepertinya. ya. Nah, total sinyalnya. Ini semoga sudah baikan ya, teman-teman. Kayaknya yang net Terima foreign kasih buy sudah itu hari bersabar. ini kan BRI number one ya, Re ya. BRI number one itu sejumlah 340 M, kemudian Unilever Iya, 55 M, yang ketiga itu BRI 51 M, kemudian betul. Medco 33 M ya. I think kayaknya kalau kayak dari yang BRI Iya. kelihatannya sendiri itu kan ada berita yang baru ya bahwa apa yang restrukturisasi kredit itu diperpanjang, benar nggak, Re? Ya kan? Iya, betul-betul. Dan kemarin resultnya BRI itu juga cukup sangat bagus ya bisa dibilang, dan kemarin itu ada perhitungan Oke. untuk dividen payout ratio-nya itu bisa mencapai 7% Kelihatannya loh. BRI juga Jadi wah, orang-orang udah ini ya, optimis udah nih pecahin di resisten ya. BRI. Tapi untuk ya betul. Dan hari ini ya walaupun kita lihat banyak Ya saham-saham yang kan? terkoreksi, tapi ada satu BC, saham perbankan yang all time high loh. Wah, BBCA, ini bersenang di atas penderitaan saham-saham yang lain BBCA ya. all time high hari ini betul. Ya Iya, pecahin BCA, sembilan iya ribunya ya. BBCA. Benar benar. Iya, iya. Ini kan Nah, ini kan November juga sisa 2 hari lagi ya sebelum kita masuk ke bulan Desember yang lagi rame orang bicarain soal window dressing. Hmm, Nah, menurut kau untung tahun ini ada nggak sih window dressing? Apalagi kalau di caps perbankan kan udah naik gede. oh Atau gitu. misalnya ada nggak Kalau spill dari kau untung? Kira-kira sebenarnya ada kalau yang kita menarik juga ngelihat loh. kalau aktualisasi itu diperpanjang 1 tahun gitu kan, ya itu kan jadi anyway. Kenapa sih jadi kabar baik? Otomatis ya udahlah jadi NPL-nya sendiri kan nggak perlu dicatat bener kan karena restrukturisasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku ngelihat emang hari ini Goto itu kan hancur lebur ya. Oke, ini low sepanjang IPO. Oke, dan yang Ya, masalahnya itu ngegeret juga kayak MTech dan lain-lainnya itu kan ke bawah ya. Arto itu kan ya yang kita ngomong capnya kan lumayan gede juga. Jadi dia kan hampir searah dengan Goto gitu, bener kan? Nah, itu kalau kita ngelihat nantinya sendiri, oke, yang pertama tadi kan ada berita ya, yang buat di sektor perbankan itu cukup bagus. Terus yang kedua, oke, kita nanti mention Goto itu kan di lock up di akhir November ini, benar hari Rabu kan ya, benar. Nah, seperti setelah itu kalau menurut aku sendiri, sepertinya Goto ya, nggak akan terlalu lama amat lah untuk badai-badai seperti ini. Nah, jadi kalau nantinya sendiri pertanyaannya adalah ya ada window dressing nggak? Kalau menurut aku, chance-nya untuk terjadi window dressing itu masih ada ya. Seperti itu. Ya dari kedua hal itu ya, kedua hal yang tadi ya, sektor perbankan dapat angin segar. Yang kedua juga ya, oke, I think Goto ya bentar lagi kita lock up gitu ya. Ya semoga nggak terlalu lama lah gitu sampai ke Desember akhir itu anyway gue masih believe ada window dressing itu Rek. Memang 4 minggu ini kita benar-benar mabok gitu ya kalau kita ngelihat IISG-nya bener kan ya IISG-nya itu dikunci total hampir 4 minggu ya bener nggak sih Rek? 4 minggu bener 4 minggu itu di lock di 7.100-an terus di bawahnya di 6.900-an itu bener-bener di pingpong di atas bawah situ ya seperti itu sampai mabok juga ya kita trading sahamnya ganti-ganti terus ya nggak Rek? Lu di hold lu balik lagi gitu bener gak? Lu di hold lu dibalik lagi gitu ya
Iya betul. Ya, benar. Makanya kalau sepanjang bulan November kita lihat ini indeks belum Ya. kemana-mana nih. Nah, terus kalau menariknya kalau kita lihat dari historical, itu kan historical window dressing itu kan 100% ya, 100% chance kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir itu di bulan Desember indeks akan naik. Nah, terus biasanya dari historical juga bulan November itu yang probabilitas untuk turunnya juga paling Hmm. tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang wah market lagi susah nih. Ya. Nah sebenarnya November ini kita Pasti masih saya juga cenderung habis. flat ya, masih sideways sini sana terus ya. Mm-mm. Nah, mm-mm. Nah kalau kalau aku lihatnya sih karena ada sektor rotation juga ya. Kalau mungkin kayak kemarin Ya. minggu kemarin itu kan properti properti flow-nya naik tuh, jadinya Ya. flow-nya naik. Terus habis itu yang koreksi itu ada dari tech nih. Nah terus hari ini Ya. yang dapat flow itu ada Consumer. dari big caps sama perbankan sama Benar-benar. consumer ya. Terus yang outflow itu ada dari tech sama komod nih. Nah, jadi kayak setiap ada rotation pasti Benar-benar. gitu-gitu aja Iya, ya. iya. Ada yang Makanya naik, itu ada yang yang apa turun, yang kalau kita marketnya nggak nge-call kemana-mana posisi jadinya. gitu kadang juga jadi loh kok tiba-tiba lu balik modal lagi gitu ya. Makanya jadi floating loss itu setelah profit ya nggak? Nah, Bener-bener. Makanya emang kalau kalau untuk sendiri gimana kalau misalnya di market sekarang lagi fase-fase sideways gini, strateginya gimana sih? Apa kita trading-trading pendek atau misalnya kalau untung ada kalau strategi kita lain kalau koleksi inilah kalau saham sektor kayak apa dari nih sekarang yang nih? udah terjadi gitu kan kayak Senin kemarin aku nge-call Adaro gitu kan. Senin kemarin aku Adaro ya memang kita ya cuma 3-4% kena resisten ya udah kita TP juga gitu. Ya kayak gitu. Dan itu juga sempat juga I think hari Selasa kok Hmm. ayah Selasa sendiri sampai Rabu kita BOW ASLC gitu kan. Itu ya baru geraknya sendiri baru hari Kamis sama hari Jumat ya, sama hari ini benar sama baru hari ini gitu. Oh, Terus hari Rabunya kita PNLF juga kita trading cepet juga, kita mm-mm. trading cepet juga ya seperti itu ya gitu. Yang kena prank itu ya hari waktu bumi. Ingat tuh bumi itu kan Mm-mm. rame banget gitu kan ya kayaknya ini habis satu market kita kena prank gitu kan. Kalau dari yang Oh, sisi teknikalnya waduh ini penan bullish-nya ngebreak gitu kan. Waduh, nyata lu masuk lagi ke dalam gitu kan. Nah itu ya ada beberapa ya kayak mau nggak mau ya iya. udah gitu ya kayak kasus bumi ya udah mau ke Mm-mm. seperti itu resiko dijaga ya udahlah namanya kita trading cepet ya udah kita check out dulu aja gitu ya. Nah sepertinya sih memang nggak terlalu bisa nahan agak lama ya Rea Ya. gitu kalau untuk yang memang nggak dimasukin sama asing-asing ya Rea. Kalau menurut aku sih seperti itu Mm-mm. gitu. Terutama kayak misalnya kita ngomong sektor-sektor komoditi gitu kan, nah itu Mm-mm. udah benar-benar kita nggak bisa tahan lama Re gitu. Ya contohnya aja lu MDKA hari ini bisa ARB bener nggak Re? Ya dari grafiknya bagus-bagus Ya. Iya. Oh, dari syariah. MDKA hari ini juga ada berita dia keluar dari indeks syariah. Nah, makanya ya dia keluar dari indeks syariah, makanya mungkin Harus fund yang buang, megang MDKA, harus fund buang. syariah yang megang Ya, MDKA mau nggak mau uh, harus buang ya. Jadi ya term buang juga. Nah, ini juga MSCI. Masuk ya nanti masih Re? per efektif 1 Desember ini kan juga ada Ya kira-kira rebalancing yang masuk MSCI siapa? ya. Yang kemarin itu yang Yang keluar apa? yang ada nah, untuk yang big caps yang masuk nggak ada, tapi yang keluar ada. Yang keluar itu yang ada ADMR nih, ada ADMR, gudang garam sama tebik. Ya, Makanya ADMR juga lumayan terkoreksi nih ya, lumayan tertekan. Terus untuk yang small caps itu ada masuk ke small BP, caps-nya Buka, ya. Oke. sama Bumi masuk ke yang Ada MR. Oke, small ada. caps gitu. Ya, tapi ya, ya, Pak Untung kalau kita bahas sedikit dari makronya nih, kira-kira kan hari ini semua yang turun lumayan dalam Hmm. itu kan ada saham-saham dari sektor industri migas ya, oil and gas, sama juga Ya. komoditas, komoditas ya permetalan Nah lah itu. terutama. Karena kan yang proxy to China reopening kan permetalan ya terutama. Nah itu
Nah, itu tuh. Nah, kalau keuntung, eh, karena kan untuk harga oil Ya. kita lihat Brent sama WTI itu kan udah minus 3% ya. Bahkan kalau kita lihat dari teknikalnya itu dia jebol supportnya nih. Mungkin yang sebelumnya teman-teman ada yang spekulasi, oh ini bakal Kalau rebound nggak ya, ini, nah bakal ini triple mungkin aku bottom gitu-gitu. Ternyata tunjukin ya. dia Ya, malah kayaknya breakdown udah nih. saatnya teman-teman itu hanya memandang wajah sapi trere. Yang nggak punya nggak usah diliatin. Seperti biasa ya kan. Hmm, Nah, ya, mantap. Oke, jadi ini salju ada nanti. crude oil. Ke, kelihatan nggak? Aduh, mantap. Gua takut jatuh, Ya, takut jatuh. Kayaknya kurang kelihatan enak ya. Sebentar ya. Nah, agak oke. Nah, kalau oil ini kan juga lumayan volatile ya sama belakangan ini. Kemarin dibilangnya OPEC mau increase production, terus nanti kita nanti tunggu 4 Desember deh ada OPEC meeting. Nanti mereka kan sekarang bulan November kan cut production 2 juta barrel per hari ya. Jadi nanti di keputusan 4 Desember nanti mereka akan decide nih apakah productionnya akan di maintain di cut 2 juta per barrel per hari atau akan ditambah nih. Tapi most likely kita lihatnya sih bakal tetap cut production ya. Jadi ya kalau keuntung lihatnya gimana kok? Kalau dari teknikal apakah bottomingnya kira-kira di mana nih? Nah kalau teman-teman yang di sini yang punya saham-saham oil and gas kayak misalnya hari ini yang cukup dalam itu ada Medco, Elsa, yang oke. oil offshore, drilling offshore itu juga ada Jadi Link gini, sama Wins ya, AFD pertama ya. teman-teman juga bisa Nah ngelihat itu gimana bahwa kok? ini kan yang saya tunjukin ini adalah grafiknya dari crude oil ya pakai time frame weekly. Nah kalau kayak teman-teman ngelihat di sini kan emang udah lama juga dia udah setelah nge-break level di 93-an ini kebentuk namanya double bottom pattern gitu kan. Bener nggak? Nah double bottom patternnya itu sendiri dengan target ke bawahnya itu I think around 69 sampai dengan level 67-an, ya $69 sampai $67 gitu kan. Nah ini tapi apakah ngeri Ya, gimana itu kan? Nah anyway kalau kita sambungin, nah kita sambungin nih, kita sambungin kan kalau ujung-ujungnya kan kita bicaranya sendiri kan pasti ke indeks kita, bener kan? Bener nggak? Ke indeks kita. Nah kalau kita nyambungin ke APBN yang I think minggu kemarin kan keluar berita iya benar. bahwa defisit, benar kan, selama 2022 itu pertama kalinya defisit itu di kuartal itu kan. Nah itu kan sebenarnya kita udah tahu bahwa itu kan udah berlalu. Kenapa waktu itu pemerintahan kita itu nahan Ya. harga pertalite itu kan sama solar itu cukup lama, bener nggak Rek? Ingat nggak yang waktu harga minyak terbang-terbangan pemerintahan kita nggak lama banget tuh naiknya gitu apa ngejasnya, bener kan? Ya akhirnya disitulah defisit terjadi. Nah sekarang kalau kita misalnya kita sambungin lagi dengan penurunan harga minyak dunia Iya. yang terjadi sampai hari ini gitu kan, sebenarnya itu jadi ada angin segar buat negara kita loh, Rek. Bener kan? Nah, subsidinya otomatis kan makin lama makin turun gitu kan, bener nggak? Ya itu ya, I think is a good news lah. Kalau buat gua itu adalah good news Iya. gitu, Rek. Ngelihat harga minyak crude oil seperti ini turunnya ya, seperti itu, Rek. Gitu. Oke oke. Jadi emang selalu ada dua sisi ya. Kalau kalau aku lihatnya kalau dengan harga minyak yang turun ini, kan kemarin juga kita pernah ada dikutip nih dari Jerome Powell, katanya setiap 10% kenaikan harga minyak itu pengaruh ke inflasi. Inflasi itu bakal naik 0,2%. Nah, jadi kalau misalnya dari awal bulan lalu ya di $90, sekarang di Ya. 80, itu udah turun sekitar 10% ya. Dan 10% itu pasti itu juga harapannya akan membawa inflasi US di Amerika Serikat itu turun. Nah, itu Ya. sebenarnya untuk overall Wah, marketnya itu itu angle-nya bagus juga tuh. Jadi kan, adalah hal nah yang berarti ya bagus sih kok. bisa nambahin Kalau menurut kamu tuh gimana? probabilitasnya, kita ngitung probabilitasnya buat window dressing ada nggak gitu kan. Nah, berarti ya nambahin lagi sisi positifnya gitu, Ren. Bener kan? Ya, probabilitasnya berarti yang meninggi nih, hopefully aja emang benar-benar terjadi Ya. buat window dressing ya. Seperti itu. Oke, lanjut.
Seperti biasa, saya putar lagi. Jangan lihat lama-lama lihat wajah saya. Kalian pandang saja Rere. MDK. Waduh. Nanti kita sambil bahas saham-saham yang ada ditanya teman-teman nih di sini. Kayak MDKA hari ini lumayan Ya. rame sih kok. Karena mungkin pada shock ya. Kenapa kok bisa ARB? Ya tadi. Oh, gini. Nah, kalau dari segi teknikal, MDKA, fokusnya kalau kita gimana kok? buka dari weekly-nya dulu gitu kan ya. Pertama kita dari weekly-nya. Nah, Mm-mm. teman-teman bisa ngelihat bahwa harga 4280 yang garis ungu pertama ini, yang di sini, ini kan sebenarnya ada area resisten gitu kan, ada area resisten. Nah, dia emang cukup lama sih, 3 minggu itu bertahan di 4280 gitu, Re. Mm-mm. Oke, baru hari ini benar-benar lu dijebolin ya. Oke, reasonnya adalah yang tadi Baby Rere udah sounding Mm-mm. keluar dari indeks syariah. Jadi apa? Ya. Buat reksadana syariah yang dia pegang MDKA mau nggak mau sama dia harus dijualin gitu kan. Bener nggak? Gitu. Nah, sekarang sendiri ya kita lihat dia udah beres atau belum gitu kan penjualannya, ya kita harus Mm-mm. melihat dulu perkembangan Betul. waktunya gitu, Re. Ya kalau kita ngomongin area support yang terdekat antara 3940 sampai ke Mm-mm. area inian lah ya, kurang lebih ya 3830. Nah, ini mungkin area-area resisten yang bisa teman-teman perhatiin gitu. Ya. Ya. Jadi kita butuh kayak harus ngelihat dulu nih udah beres belum lu buangannya, ya kan? Oke. Oke. Oke, ini teman-teman aku matiin kolom komentarnya ya biar bisa lebih jelas lihat chartnya. Jadi kalau teman-teman untuk mau nanya saham boleh langsung di Q&A box, nanti kita baca langsung dari sana. Oke, nah MDKA ini kan juga proksinya ada nikelnya ya kok. Jadi dengan kemarin itu kan isu soal China yang Iya, betul, mereka ada kasus COVID-nya meningkat terus sampai warganya protes ya kok. Jadi investor mulai khawatir nih pelonggaran COVID-nya ini bakal berkelanjutan dan lockdown-nya itu nggak akan dibuka dalam waktu dekat nih. Jadi itu yang benar. juga Apalagi membuat kalau kita oil ngomong turun dan saham-saham bagi permetalan kalau itu kita pada ngomong gitu koreksi kan, ya kok. MDK itu kan paling Karena komplit, bener balik nggak? lagi nih, Dia ya HP ya. nikelnya lo punya gitu kan, kupernya punya, bener kan? Begitu emasnya punya, bener kan? Waduh, itu ya kalau sekali mereka komoditinya itu lu trio itu lu naik ya MDK paling diuntungin. Cuma kalau udah kayak tadi tuh udah ada sounding lu China lah gitu kan, apalah ya, ini udah kombon juga sama gitu kan, Inco biasa aja lalu tiba-tiba MDKA ngegebruk gitu, bener kan? Gitu ya. I think kalau walaupun itu nggak ada namanya keluar dari indeks syariah pun gitu, sepertinya MDKA koreksinya bisa paling gede tetap gitu, Re. Gitu ya, itulah karena komposisinya ya itu karena paling lengkap ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, terus kalau ada yang nanya juga nih, ADMR. ADMR ini juga coking coal ya untuk aluminium. Ya. Ini juga pastinya kalau nanti China udah reopen, demand-nya akan pick up lagi ya. Cuman masalahnya kapan nih? Masalahnya kapan? So ya pasti gini, akan, tapi ADMR harus ini lebih juga sama bersabar Re, aku ya. juga udah pernah kayaknya minggu kemarin gitu ya, aku masukin konten lewat 3G application gitu kan. So congrats buat teman-teman yang udah beli, udah subscribe gitu kan ya kontennya itu salah satunya aku ngebahas ADMR. So jadi gini, yang aku bahas ADMR, memang kita tahu juga waktu G20 salah satu yang dapetin berita positif adalah Adaro Mineral, bener kan? Yang dia sign kontrak itu ya kan, Re. Nah cuma gitu kan kita harus lihat juga gitu, kita harus melihat apakah di pergerakan dari sisi marketnya sendiri itu. Kalau kita ngelihat pergerakan sisi market, tentunya kita pakai technical analysis ya kan. Nah pakai technical analysis, apakah ini jadi apakah bagus atau enggak? Nah itu pertanyaannya gitu kan. Nah kebenaran memang aku sendiri tradingnya itu salah satunya pakai pattern chart gitu. Nah ada pattern yang emang udah kebentuknya cukup lama nih gitu kan ya. Teman-teman bisa bilang bahwa oke, ini adalah uptrend channel. Yes, betul. Ya ini uptrend channel, ini bisa aja gitu kan. Nah cuma ya memang udah dimention tuh di konten itu bahwa 1685, level 1685 lu harus hati-hati. Ya lu harus hati-hati. Apalagi di sini ya. I think di 1730-an pun ini udah mulai hati-hati, maksimal di 16
maksimalnya sendiri di 1685 Re. Yang ini yang aku khawatirin gitu. Nah, yang aku khawatirin di ADMR itu ya ini bentuk pattern yang seperti ini gitu, bentuk pattern yang seperti inilah gitu. Sampai ada juga itu member-member aku juga bingung gitu kan, waktu I think 1,5 bulan yang lalu ADMR itu masuk ke listnya aku gitu kan, tahu-tahu ya perkembangan yang waktu aku keluarin gitu kan, aku keluarin, tapi ya karena mereka sendiri kan ya ada beberapa pecinta ADMR gitu kan, ya udah aku jelasin ya inilah yang aku takutin gitu, inilah yang aku takutin gitu. Ya. Oke. Jadi Yes, tetap seperti itu, ngelihat benar situasi, benar jadi bisa exitnya ya. on time ya, kok. Oke. Lumayan kencang Iya, soalnya 2 hari ini volume jualnya lumayan ya kenceng nih sekarang. aku. Kalau kita Yang lihat pakai juga. apa, yang pakai Iya. misalkan oke, selama ini trading Oke, di ini ADMR pakai channel uptrend gitu kan, ya udah sekarang kan ya batas bawahnya, garis bawahnya dari channel uptrend itu udah ngebreak gitu kan, Ray. Jadi ya udah nggak bisa dipakai lagi lu pakai channel uptrend ya. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi. Silakan kalian pandang Rere. iya, iya. Oke, nextnya Niko. Ada yang nanya, TLKM gimana Niko? Telkom. Telkom juga salah satu saham yang kalau kita lihat dari Ya, historis untuk itu juga window aku baca dressingnya itu juga dia dari Terima probabilitasnya salah Ideas, satu Re. yang tertinggi ya. Nah, iya. Exactnya. Nah, probabilitasnya kan ada kan di situ kan. Ya kok. Jadi Oke, Telkom yang perlu nah, Telkom ini Telkom sebenarnya yang perlu diperhatiin ya, memang kan ada ya beberapa gimana? teman-teman yang bicara bahwa ini ada double bottom gitu kan, double top gitu kan. Ya, ini kita sebutnya sebenarnya harus diperpanjang lagi ya. Harus diperpanjang lagi, bukan double top tapi on process. Ya, ini on process double top gitu kan. Ya, kita nggak tahu. Oke, nah kita yang harus kita perhatiin adalah level berapa sih gitu kan yang perlu diperhatiin. Level diperhatiin itu adalah level 3.850-an. Jadi selama 3850 ini belum ngebreak ke bawah, ya udah gitu kan. Ini belum jadi double top gitu kan. Nah, memang kalau kayak begini, misalkan oke ini deket-deket risknya kan kecil nih. Bener kan, kalau kita ngomong risk, I think ya dari harga 4 ribuan sampai di bawah 3850 juga paling 5%-an. Bener? 5%-an, sedangkan rewardnya juga ya cukup gede kalau kayak misalnya dia ngebalik ke atas, bener nggak, Rek? I think ini risk sama rewardnya itu ya risknya lebih kecil gitu. Jadi ya buat teman-teman yang demen, ya kebenaran demen nih, demen beli-beli deket-deket area-area support, ya I think salah satunya mungkin Telkom itu bisa dimanfaatin gitu. Nah, dengan level stop loss itu di bawah 3850. Seperti itu. Ya. Wah, wah, ini walaupun kita udah lama nggak live, tapi topiknya Ada masih ya? sama kok. Hari Ada ini ya? kita juga Oke. ada rekomendasi Telkom di level yang tadi kau Untung bilang tuh. Iya, ada. Karena emang sekarang kan karena market seperti ini, kita Ya, tetap agree. fokusnya ke saham-saham yang mungkin diuntungkan lah untuk window dressing gitu. Jadi kita lebih strateginya itu kita lebih hindari small caps dulu nih. Agree, agree. Gitu. Jadi lebih cari yang pasti-pasti dulu ceritanya. Hmm. Oke. Untuk Arto, Keuntung ada pertanyaan oke, ini. Ada Arto view nggak untuk ini emang Arto? Arto, agak mungkin kita bahas borokokok ya, dari. karena digeber sama gotonya ini. Ya, kayak Arto. Arto, kayak Arto. Nah, ini teman-teman Arto. Nah, ini mau nggak mau ya kita nunggu dulu sampai gotonya itu selesai gitu kan. Ya, lock up-nya setelah di lock up terus kita ngelihat nanti reaksinya itu pemegang saham lama itu seperti apa. Nah, sekarang kita balik ke Arto. Pertanyaannya adalah Arto. So, kalau kayak teman-teman ngelihat ini Arto itu sebenarnya ada gap di angka 4.550. Gitu. Hopefully aja, sekalian aja, semumpung gotonya lu turun, gitu kan. Artonya lu geber aja turun sampai dia nutup gap di 4550. Itu lebih enak sebenarnya. Gitu. Moga-moga aja disengaja ini tutup ya. Seperti itu, Re. Iya,
ada gap di 4550 ya. Jadi ini emang kalau lagi turunnya kenceng, volumenya juga kenceng, ini jangan tanpa pisau jatuh ya, kecuali udah dekat-dekat support gitu ya. Nah tapi kemarin kita juga ngelihatnya ini dia baru nutup gap yang Ya, 4.800 kalau nih. aku sih, Jadi kalau ini aku juga pribadi, krusial aku antara lebih dia rebound setujunya atau lanjut gapnya koreksi mendingan ya kok. sekalian ini. Gitu. Kan kalau kayak ambil 48, berarti kan lu ambil dari bodinya ya kan? Ya, dari gap body, yang penting oke nutup body ya udah nggak ada gap gitu kan. Kalau aku sih, kalau aku pengennya udah sekalian lu nutup gapnya itu di open nih, di close-nya. Gitu. Jadi mendingan udah sekalian lunas aja. Kalau aku sih Oh, lebih prefer yang ini ya, gitu. Semoga, kalau menurut aku semoga. Jadi, aduh kok ini lu digeber lagi 300 perak gitu kan, lumayan juga gitu kan. Tapi ya mendingan diberesin aja gitu, sekaliannya lagi turun gitu, bener. iya, iya, iya. Tapi Oh ini iya, juga kita tetap harus di jaga bawah jaga 4375 stop aja, loss-nya ya berarti ini. Spekulasi di, kan di bawah jebol 4375 lagi aja bisa. gitu kan. Mungkin 4550 lu mau nangkep, Hmm, nangkep gitu kan, 4375 lu buang. Di bawah 4375 ngebreak, ya buang aja. Ya, itu. oke. Jadi ini masih potensi koreksi ya. Oh ya, Arto ini dia juga, nah itu masih cukup inline sih untuk Arto data operasionalnya. Nah kan untuk Arto ini sebenarnya dia udah Hmm. Digibank yang sudah profitable ya. Iya. Jadi untuk detailnya, ya intinya dia udah masih udah inline, profitnya itu pendapatannya itu masih meningkat, dan mereka juga udah ya ya bagus lah. Dan untuk Arto ini kan kalau untuk fund Arto. asing ini kan mereka cuma bisa masuk ke, kalau di Gbank pilihannya cuma di Arto nih yang ada di yang ada di MSCI ya. Oke, nextnya nih ada pertanyaan. Elsa gimana kok? Untuk mungkin untuk kita bahas Oke, oil, Elsa. saham-saham oil Elsa, ya, I oil and think gas. Wow. Elsa hari ini juga tajam sekali gitu ya. Koreksinya Sebenarnya hari ini ya kok ya, tajam harusnya sekali. teman-teman sendiri ini juga udah sah ya. Gue tahu juga lah. Memang Elsa salah satu yang paling apa pernah menjadi beken gitu kan. Ya apalagi kita kalau ngelihat dari 19 Agustus dia rally cukup kencang gitu kan, bener kan, rally cukup kencang dari harga 300-an 310 sampai lu ke 400, I think almost 30% gitu kan, 30%. Kemudian ya pada saat dia correction, mungkin teman-teman di sini sih ya aku sendiri udah mention juga, pernah mention bahwa koreksi yang 4 bar ini tuh nggak sehat gitu kan, nggak sehat. Dan satu hari dia naik terus lu banting lagi gitu kan, gitu ya, seperti itu. I think ini ya masih cukup, kalau menurut aku sih masih cukup bahaya. Kayak kalau kita ngelihat tuh misalkan dari sentimen harga minyaknya, benar nggak? Ya, itu kalau menurut aku sih masih cukup bahaya. Walaupun misalnya oke, kalau kita ngomong area support banyak banget, gitu. Area support banyak banget, menurut aku sih mendingan slow down dulu aja lah. Ya, slow down dulu aja. Kenapa? Ini terlalu spekulatif lu buat buy gitu. Ya kalau kita area support ya bisa aja gue kasih gitu kan, area support around 294 sampai harga 310, ini area support nih, kuning ini. Ya, cuma apakah ini mantul apa nggak mantul, ya kita nggak ada yang tahu, bener kan? Apalagi dengan hari ini ya candlenya cukup gede juga gitu. Ya ini benar-benar spekulatif buat teman-teman. Tapi buat saya sih ya saya nggak mau ya. Kalau saya sih masih belum mau. Hmm, ya ya. Jadi secara teknikal kita harus lihat dulu ya dia kapan kapan koreksinya itu bisa slowing down, kapan reversal. Tapi sebenarnya untuk Elsa ini mungkin banyak yang kira oh ini oil and gas berarti Ya, terpengaruh sama harga minyak ya. Tapi sebenarnya kalau Elsa ini kan dia mostly itu di distribusi nih. Jadi dia lebih ke asalkan harga harga minyak itu stabil, ya. dia itu secara Mungkin buat laporan keuangan tambahan itu juga juga, masih oke gitu. nah ini ya yang yang saya Yap. khawatirin takutnya ini ngebentuknya juga sama ngebentuk kayak posisinya kayak ADMR.
oke ini harus hati-hati ya, gitu. Gua nggak ngedoain ini jebol ya, gue Oke. cuma Yap. ngingetin aja hati-hati, gitu. Oke, Oke, mungkin tadi mungkin patokannya bisa yang tadi kita yang kau untung kasih lihat tuh yang chart technical harga minyak. Jadi kita juga bisa patokannya dari sana, nanti kita lihat harga minyaknya itu kapan kira-kira rebound nih. Terus nanti dari harga oil, untuk saham-saham oil and gasnya yang yes, mana yang rebound betul. duluan, nanti kita Gitu. Ya cari-cari ini mana mention nih aja ya, jadi laggardsnya ya gitu ya, benar-benar Koy. harus aware, apalagi kalau nge-break level 294 ya, Re. Gitu. Oke. Oke. Oke, nextnya mungkin ke Medco deh, since kita lagi ada di oil Medco, and gas nih. Medco. Medco hari ini juga Oke, lumayan rame nih yang nanya. Medco weekly sih memang nggak beda ya. Ini koreksinya beda Medco. sama ini ya, sama Elsa ya. Bentuknya beda. Kita cek di daily, I think, ini sepertinya sama juga, Re. Masih ke arah correction. Ya kalau kita ngomong ini area-area support gitu kan, di area-area berapa? Coba kita cek di weekly ya. Kalau di daily itu agak acak-acakan nih. Ya, agak acak-acakan. Tapi ini kalau kayak dia besok sampai tembusin level 1000 gak gitu bagus loh, Rek, buat ininya, Rek, buat apa, buat kelanjutan naiknya, buat kedepannya agak nggak enak loh, gitu. Hati-hati aja ya, ya kalau kita ngomong lower low sih di level 865 ya, 865 ini masih terlalu jauh, Rek, soal masih jauh banget gitu kan. Kayaknya mendingan lu liatin aja kalau di Iya, bawah iya. 995 lah, di bawah 995 lu harus be careful ya. Nah kalau kita ngomong ini 995, nah ini aku deketin aja ya, ini kan juga deket area-area support juga ya kan, bener gak? Di bawah ini kayaknya ya saya proto lagi ya, 995 teman-teman perhatiin Iya, aja ya. benar-benar. Oke, jadi Ya besok krusialnya ya, kalau misalnya dia jebol 995, better ditinggalin dulu ya. Karena masih ini besar potensi ya, kalau dia kita teman-teman koreksi juga lebih kan lanjut itu harusnya kayak masih besar ngelihat ya, gitu kok. kan ya, selama di sini kan sebenarnya high-nya sendiri Oke. udah cenderung Dan turun, bener kan ya, high-nya udah higher low terus itu kan, ini low-nya low terus ya, ya memang hari ya, ini sih agak susah ngomong ya, openingnya 1040 langsung diloncatin bener gak, langsung di gap itu. Iya, hmm, gitu harusnya pasang stop loss di bawah ya, 1040 gitu ya kita harusnya hari ini tuh gitu. Tapi ya ya udahlah gitu kan, kita udah kejadian ya, oke yang perlu teman-teman perhatiin ya, besok itu jangan di bawah 995 aja ya, ini hopefully lu semoga masih ada technical rebound nih. Nggak enak. ya, untuk short term sebenarnya oil and gas itu kena imbas ya dari yang China. China harga oilnya turun juga. Nah, tapi untuk sebenarnya untuk long termnya ini masih Aman mineral ya, aman mineral jadi menarik ngasih nih, IPO right? long term. Kalau bicara long term, karena aman mineral, nah itu belum ada yang tahu. Tapi di luar kapan IPO-nya ya itu kan lebih ke permetalan ya. Jadi sebenarnya aku suka Medco juga karena Ke dia Cooper itu juga, ada oke. Oh mereka diversifikasi ke udah ada metal hasilnya ya copper di juga Cooper. tuh. Jadi emang hmm, udah. Jadi Aman Minerals ini dia menyumbang pendapatannya sekitar udah 30% sih. Jadi emang sudah lumayan. Jadi ketika nanti ada reopening, sebenarnya Medco Oke ini oke, juga salah satu thank yang you infonya. menarik nih untuk Malah dapat permetalan. info dari dia. Ya. Iya. Dan Medco ini kan strateginya selama ini dia itu lebih strength-nya itu di akuisisi kan. Jadi dia itu akuisisi blok koridor kilang minyaknya langsung, dan yang terakhir itu sangat profitable tuh yang blok koridor itu. Sudah agak Ya, lupa ya. kayak 2 bulan kita kita bahas nggak ya dulu ya, jiwai. Pak ya. Ya itu kalau nggak salah ada research reportnya nih dari Medco dengan target price-nya kalau nggak salah di 1.700-an ya. Ya, nanti bisa dicek diterima, itu ada di bagian research report ya.
Oke, apalagi nih? Dari tadi kayaknya kita bahas komoditas mulu deh. Mungkin ini, tapi emang banyak nih yang rame ditanyakan itu yang komoditas. Harum. Kalau harum, Kalau harum kalau gimana nih kok aku harum? bicara gini, harum itu paling kagak jelas ya, paling kagak jelas. Nah, sebenarnya gini. Kan kita kan tahu nih kalau kita dari story awal Wah, kan harum tuh dulunya itu kan lu batu bara, bener kan? Terus akhirnya dia transformasi, dia kan switching tuh ke nikel, bener kan? Nah, sekarang kalau kita ngomong apakah harum itu jelek ya, kalau laporan keuangan ya pasti kita ngomong bagus, bener kan? Kuartal ketiga pun juga cukup cakep kok gitu kan, bener nggak? Cuma kalau kita ngomong gini, kita ngomong nikel nanti masuk ke EV. Nah, yang jelas-jelas aja gitu kan ya, yang udah kita tahu mereka udah ada kerjasama sama pihak-pihak luar gitu kan, yang kita tahu kan itu Antam, MDKA, Info, bener kan? Nah, Harum kan itu nggak kerjasamanya sama siapa nggak tahu kan, bener nggak? Ya. Gitu. Buat menurut aku sendiri sih gitu nggak gitu kan, daripada kalau emang lu ngebettingnya oke, gua percaya gitu kan bahwa ya bukan percaya, udah pasti lah ke depannya lu EV gitu kan, mobil-mobil udah pasti nanti semua baterai gitu kan, motor-motor, bener kan ya. Lu mau ngebetting di itu gitu kan ya, kalau menurut gua sih lebih bijaksananya ya udahlah yang jelas-jelas aja lah gitu, yang udah ada gitu, yang udah jelas ceritanya itu, nggak usah tebak-tebak lagi kalau menurut aku ya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi teknikalnya sendiri, coba kita lihat gitu kan. Coba kita lihat. Nah, ingat nggak ya waktu info dia terbang-terbangan gitu kan ya, ya harus dia naik, cuma naiknya cuma sempret, bener nggak? Dia cuma sempret gitu. Nah, itu. Ya, karena dia masih dominannya di batu bara nih kok. Nikelnya kalau nggak salah, Berarti yang waktu sisi nikelnya ini cuma tuh lebay ya. 20%-an doang. Berarti yang waktu sisi ini waktu dia naik ini gede Jadi lebay ya. Karena nikelnya cuma 20%. Benar. Nah, ini iya, secara overall juga ya memang belum menarik sih gitu buat Harum ya. Gitu. Ini juga sama nih, ngebreak ini lagi nih. Garis-garis putih lagi seperti biasa. Ini pattern favorit gua. Ya walaupun kita nggak bisa nge-shot ya. Benar nggak? Nah, ini harus hati-hati juga nih teman-teman gitu. Ya, ini bukan nggak mungkin lu turun lagi ke ya. Volumenya juga naik lagi. Ini volumenya juga naik lagi. 3 hari terus naik gitu kan. Ya, ininya naik nih volume. 3 hari berturut-turut naik nih, rapi banget ya. Kayaknya ya kemungkinan besar ini lebih ke arah cenderung koreksi nih buat Harum. Ya. Oke, jadi Harum ini cenderung koreksi ya kok ya? Ya. Karena volume koreksinya itu masih dekat. Masih naik. Volume koreksinya masih naik. Ini kalau kita gedein ini lebih kelihatan kan. 1.500-an lah. Oke. Ya, ini 1.500-an ini ada area. Yang belum punya hindari dulu. Oke. Kayaknya putus-putus lagi deh, Re. Oke, jadi bisa tuh. Mungkin yang udah punya aman teman-teman. Yang Rere nge-lag lagi ya. Oke. Level. Kenapa? Aman. Gimana nih kok? Aman kok? Aman. Coba aku ganti. Oh, udah aman ya? Oke. Kok ini ada beberapa pertanyaan yang tentang Amar nih. Ada ikan Amar nggak? Signifikan tuh rally-nya gila-gilaan ya. Itu kayaknya bukan kita tahu juga dia mau red issue, terus juga standby bayarin juga kayaknya udah ada ya kan. Yang berita terakhir sendiri kan 100 lama itu berhak dapat 33 baru. Jadi I think around 33%. Harga red issue-nya di 280 lagi gitu, Rek. Gitu. Nah, kalau kayak sekarang kayak gimana sih gitu kan, ini kan udah mau deket nih. Udah mau dekat gitu kan, udah mau dekat.
tentunya kalau kita ngelihat gitu kan, kita merem nih, nggak tahu story apa-apa, full dari technical. Nah ini setelah rally ya otomatis pasti ada namanya koreksi, bener kan? Karena apa? Yang rally makin tinggi orang-orang dia makin pengen TP, bener kan? Ya, pengen TP gitu. Nah itu Benar. pertama. Terus yang kedua juga ya TP-nya bisa jadi juga orang-orang yang nggak mau Mm-mm. tebus, bener nggak, Rek? Walaupun harga tebusnya di bawah. Nah akhirnya ya bisa juga ini akan menjadi correction. Jadi kelihatannya kayak Ya. begini sih nggak kecil Mm-mm. kemungkinannya buat ada rilis selanjutnya, Rek, karena udah makin dekat dengan tanggal cum date-nya seperti itu ya. Gitu. Oke, Iya, ya. Jadi teman-teman yang belum masuk jangan jangan dikejar ya, karena hari ini benar. udah Soal koreksi kita juga dengan pakai logiknya, udah kita pakai logiknya udah aja gitu tinggi kan. tuh ya volume Kalau kita koreksinya. di market gitu kan, mau Jadi lu udah. story sebagus apapun, kalau lu nggak ada bayar gede nggak bisa naik, bener nggak? Ya kan? Mau sebagus apapun lu story, ya mau cangcingcong apa dari A sampai Z apa Mm-mm. juga mau bagus Mm-mm. ya, selama itu nggak ada bayar gede itu saham itu nggak akan Ya. bisa naik. Nah sekarang ini mau red issue gitu kan, tentunya ya player-player gede gitu kan nyiapin, apalagi kasih Mm-mm. red issue-nya di harga bawah, bener nggak, Rek? Ya yang ngapain juga gue player gede gue beli amar di pasar, bener kan? Ya udah ya gue Mm-mm. udah punya saham lama gue, nanti gue tinggal tunggu kumdet ya kan, gue dapet trade-nya, Iya. nah duitnya buat tebus red issue, bener nggak? Nah itu kan logiknya kayak begitu. Jadi kalau misal expect, Mm-mm. Wah, ini halo, kenapa, Rek? oke. Oh, tadi Nah, tadi enggak. Kak Untung Kalau malam nge-freeze ini apa itu aku yang setiap sinyalnya ada jelek sinyal atau jelek Kak gue yang Untung ya? disalahkan. Enggak. Kayaknya aku. Hmm, baiklah. Ya kalau tadi ada pertanyaan menarik nih dari Kak Laili nih. Properti gimana? Properti juga Nah, propertinya apa dulu lumayan nih? dapat flow ya. Hari Properti ini kan juga banyak. berhasil menguat nih sektornya. Kalau kalau terima kalau diterima aja kita kemarin sempat Oke. rekomendasiin Terus CTRA sama Pakuan nih pas dia pertama break. tadi juga gue baca Jadi kok yang lumayan diterima nih hari IDS ini yang banyak requiring koreksi income dia itu masih nomor berhasil pertama menguat itu nih. LPKR, bener kan? Nomor dua itu Pakuwon, bener kan? Ya, porsi recurring income terbanyak ya LPKR dan juga dari Pakuan. Wah, biasa kayak gini ya. Rajin rajin baca terima IDS Ya, nih biasa dapat walaupun saya sudah ide nggak di sana, trading, tapi dapat kan ide cuan ya. itu lahirnya di tangan saya juga, Rek. Itu adalah anak pertama saya terima IDS ya. Ya. Nah, oke. Pak Won ya, Pak Won itu Wah. udah ada transisi ya, udah ada transisi, teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini udah mulai ada ya, higher high pertama kali ya, yang teman-teman pasti nggak aneh dengan bentuk seperti ini, yaitu double bottom pattern, benar kan? Ya Mm-mm. double bottom pattern, so ya kayak begini, apakah ya yang jelas ini udah mulai ada Mm. transisi, benar kan? Nanti ya sooner later, deket harga 490-an ini ada area resisten ya, pas 950 sampai Mm-mm. 500 ini area resisten. I think ya dengan kayak begini lu TP aja, atau yang lu mau beli ya lu nunggu koreksi aja ya, gitu. Kalau harga segini ngambil agak nggak enak ya, agak nggak enak pas 90 sampai Oke. harga 500 nanggung, posisinya betul nanggung. Jadi Nah ini udah posisinya deket-deket area-area tanggung ya. resisten antara pas 90 sampai 500-an, gitu. Ini udah harus oke. Oke, jadi udah punya siap-siap bisa taking profit di 490 sampai 500. Kalau yang belum punya bisa Ya tunggu empat koreksi enam di puluh sampai ke neckline-nya ya kok ya. 470-an lah Neckline gitu double ya. bottomnya tuh Itu di ke 470-an lah. 460. Kayaknya jangan sampai koreksinya ke neckline deh. Rata-rata kok koreksinya ke neckline nggak jadi Oke. naik, Rek. Bener nggak? Jadi koreksinya moga-moga sampai ke 470-an aja lah gitu. Sampai ke level ini gitu. Ya, terus nanti naik lagi. Jangan sampai ke neckline lagi lah. Naik, kalau ke neckline lagi tuh Ya, rata-rata gagal naik, capek loh. kecil lah ya.
Ya, jadi jangan kadang Iya. teman-teman suka pengen, waduh, pengen murah-murahnya gitu kan, bener-bener pengen di naik line, rata-rata habis ke naik line lu jebol lagi ke bawah, kagak jadi naik, gitu. Mendingan ke 470 aja. Nah, jadi, nah bentuknya kayak begini kan enak gitu, bener nggak? Ya, jangan terlalu bawah Mm, koreksinya. Ya, iya betul. Mm. untuk CTRA. Oke, terus untuk CTRA gimana nih kok? Nah, Yang paling menarik menurut kau Untung yang mana nih? Langsung aja nih ya. Langsung tembak yang mana sih yang waduh, jadi yang nah, ini harus dibeli gitu. ada map-mapnya. Soalnya, Hmm. soalnya ini salah satu ini, Re. Soalnya ini salah satu konten yang gua jual diri, nanti yang subscribe ngamuk. Mm-mm. Tapi anyway, udah dari hari Jumat. Jadi udah hari Jumat, kayaknya teman-teman yang subscribe diri Wah, pun nggak jadi masalah lah ya. Karena gokil kan ini lah. juga nggak lengkap, bener kan? Kalau lu yang diri ini kan itu cukup lengkap gue bahasnya gitu. Oke, kita bahas tadi ya, CTRA. Boleh lah kok untuk 200 Oke, orang yang setia CTRA ya, setia CTRA nonton juga sampai ada jam 9 pembalikan nih loh arah, ada kok. transisi gitu kan. Kalau ini, I think kalau yang tadi itu double bottom pattern itu cukup jelas gitu. Kalau yang ini tuh agak-agak sepet mata ya, agak-agak sepet mata, tapi ini masih kelihatan jelas juga sih kalau di mata aku ini ada namanya inverted head and shoulder walaupun ini kecil. Oke, ini juga sama aja seperti apa? Seperti tadi Pak Won gitu kan, Pak Won ya kalau buat masuk posisi baru sekarang ini nggak gitu enak gitu kan, biarin lah kalau dia mau ke atas aja kalau lu belum punya barang. Kalau lu udah punya barang ya siap, misalkan lu TP setengahnya terus nanti lu nunggu correction. Nah correction ini juga jangan sampai jatuh lagi ke 9670 ya. Oke, moga-moga jangan lah gitu dong nggak gitu. Oke ya, kita ambil lah 970 ini area support yang maksimal di sini, terus ya baru bisa naik lagi lah gitu. Oke, tapi buat harga sekarang actually nggak gitu enak ya, agak nanggung semuanya. Oke, agak Jadi nanggung. agak tanggung ya. Kita lihat flow flow ke propertinya ini berlanjut Bisa jadi, ya, apakah atau market bisa masih jadi. akan ada rotation kemana lagi Oke, juga ya kok ya. tapi ya overall secara garis besar sih Hmm. nggak masalah ya. Kenapa ya? Oke, Oke, teman-teman kok ngelihat ini kan jelas-jelas ini lagi ngebase gede banget, bener kan? Bener nggak? ya. Ya, Oke. iya, Iya. gitu. Tapi Ini kalau untuk kayak yang CRA gede-gede ya sih kok. ya, Rea, sebenarnya yang gede-gede kayak BSDE lah, gitu kan, CTRA, Oke. terus apa, kita ngomong Sumarekon, I think overall sih oke-oke Mm-mm. aja ya, Rea. Gitu. Ini ada yang nanya BKSL. Ini BKSL masih teman-teman Mm-mm. gorengan ya. Oke, kalau BKSL Iya, sendiri, mereka ada. memang kita tahu juga waktu 2 bulan kemarin itu kan ada isu yang memang mereka mau red issue, bener kan? Tahu-tahu lu kena timpah aja itu, kena timpah gitu kan tiba. Nah, kena pranknya apa? Mm-mm. Yang soal ada Oke. KPK itu tau nggak lu tanah. Nah, setelah itu lu senderin gocap gitu kan. Tapi kayak kelihatannya mereka mau red issue pun kayaknya agak-agak mundur lah gitu. Ya apalagi kan ada menyangkut-nyangkut kayak begituan harus diberesin dulu bener gitu. Walaupun ya kita tahu juga bahwa nggak material lah angka-angkanya, cuma yang namanya orang Wow. berhadapan dengan hukum ya, ya udahlah itu pasti Mm-mm. diundur dulu gitu ya buat PSL. Mm-mm. Iya, jadi Yes, bersangkutan reputasi GCG itu udah harus hati-hati ya kalau udah nemu kasus yang kayak gitu. Oke, BKSL bersabar ya. Tapi dia ada. masih Kalau belum kita ngomong itu belum ada gitu kan diem ya. di Cuma ya gocap ya kok kalau ya. kita ngomong oh Masih ada berarti ada yang bidnya kan ya. nadahin ya kan. Nah, teman-teman kan demennya kayak begitu kan, bahasanya itu ada yang nadahin gitu. Lu tahan nggak, lu nahan lama seperti kayaknya butuh waktu ya, kapannya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Oke. Mm-mm. Wah kok ini ada yang tiba-tiba banyak nih yang nanya Unilever nih. Unilever menarik sih kok kalau aku lihatnya. Kalau Unilever itu masih mau gimana? ini ya, mau kumdet Karena dia baru dividen ya. break menguat nih hari ini. Coba Unilever itu kalau nggak salah mau dividen interim. Coba aku cek ya.
Ya. Oh iya, besok itu cum date-nya. Besok dia cum Itu date-nya. kasus itunya udah beres belum sih, Re? Yang apa? Oh ya, gue mau tanya deh, yang waktu itu yang penarikan produk dari apa? Shampoo-nya Trisimi itu berapa gede sih dampaknya ke revenue? Oh, hmm, itu kalau nggak salah Hmm. itu nggak material sih. Waktu itu sempat nanya research juga kayaknya untuk yang Oh, shampoo itu emang nggak pengaruh ke yang Unilever Indonesia ya kalau nggak salah. Makanya waktu itu juga pas ada kasus itu oke. nggak Oke, kalau kayak gitu seheboh kita yang lanjutin gimana aja sih. ke Cuma Unilevernya tantangannya ada di itu kok. Karena kan dia raw materialsnya itu dia harga raw materialsnya terus dari hmm. kurs Kalau USD IDR-nya itu yang rupiah melemah kan ya. Masih lanjut melemah nih walaupun udah naik kemarin udah naikin suku bunga ya. Jadi itu mungkin akan jadi yang akan jadi sepertinya sih ngebebanin udah untuk kelihatan ya, kuartal kalau kita empatnya ngelihat nanti dari earning per laporan share dari keuangannya kuartal pertama sampai kuartal ketiga Unilever. buat Unilever itu emang terjadi penurunan ya, dari terutama kuartal pertama itu Maret, jadi kuartal kedua mungkin dulu dekat Lebaran 37, dari 53 turun ke 37, kuartal ketiga gitu ya memang slowdownnya kecil tapi kelihatannya benar disebutin, mungkin itu ada kena hang rupiah, ya masuk akal sih, Re. Seperti itu. So, balik lagi kita, apakah Ya. Unilever ini, nah Unilever itu memang kita ketahan di level 4.410 ya, jadi waktu ini yang sempat Kibalu apa gap down terus Hmm. gitu kan. Oke, 4.410 ini technical ketahan ya, di sini jadi area support ya, jadi 4.410 ini bisa dijadikan area support buat Unilever kan kayak begini gitu kan, gerakannya kayak begini. Teman-teman yang mau dari Unilever Iya. besok home date-nya tapi ya dividen yield-nya ya 3% ya. Oke. Nah, ini tadi aku juga baru baca lagi nih kok, Sampo Dev dan Tresemme ini Oke. ditariknya itu Ya berarti di bisa lah Amerika sampai Serikat, ke jadi nggak pengaruh ke sini ya. Cuma Indonesia. ya besok kumdet dividen ya bisa jadi juga ada correction juga Dan sih. Ya, ya target nanti target paling dekat buat Unilever itu di lu teman-teman ini ya, area gap. oke oke. Ya, Kalau kayak gitu ya sorry kita nggak bisa langsung dijawab closing semuanya. aja ya mungkin Ya, dari apalagi yang Kauntung properti nih. gitu pertanyaannya masih banyak banget gitu. So Mm-mm. happy banget ini bisa IG live bareng Hmm. lagi sama Tere dan sama Tringgah. Kayak ditunggu undangan berikutnya, Re. Ya, Wih, thank you Kauntung. Mungkin untuk strategi untuk teman-teman nih di saat market lagi bolak-balik seperti ini kok. Gimana nih? Lagi sideways kayak gini, mungkin ada yang ya, aduh kok kalau ya tadi nggak tadi aku kemana-mana. setuju banget sama Rere. Kalau misalnya buat teman-teman yang memang bukan hobinya itu bukan yang di small cap gitu kan, ya udah gitu kan, tadi sektor perbankan yang kita udah bicarain juga itu kan dapat angin seger juga buat hari ini. I think ya kalau kayak lu mau nahan sampai kayak misalkan oke lu sampai ke window dressing atau sampai ke January effect, I think perbankan itu cukup menarik gitu, Re. Ya itu cukup menarik. Terus ya kalau buat komoditi sendiri ya lu memang harus hati-hati ya, kita tahu juga itu kan Oke. sensitif banget terhadap namanya keadaan China itu. Benar ya, keadaan internasional itu terlalu sensitif buat namanya komoditi, baik lu mau nikel mau Mm-mm. timah seperti itu. Ya, atau lu misalkan kita ngomong apa buat kayak natural gas atau apa batu bara itu ya, Oke. benar-benar lu harus perhatiin banget perkembangannya tiap hari itu seperti apa itu. Ranking itu cukup oke lah gitu kan. Lu mau yang dekat-dekat harga bawah yang tadi Rere sebutin sama Terima Idea sebutin, Astra Internasional atau Telkom itu juga ya. Oke, risknya cukup kecil dengan itu lebih menarik lah, risk lebih kecil daripada rewardnya ya, Rere. Seperti itu, Rere.